Sobat Sehat, berdasarkan hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey Oktober 2022, sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri. Berangkat dari isu tersebut, di 2023 ini Cita Sehat Foundation melalui program Gandeng Kawan hadir untuk memberikan edukasi seputar kesehatan mental bagi remaja di Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi remaja di Indonesia, sehingga anak muda Indonesia dapat mengisi hari-harinya dengan lebih positif dan produktif. Mari dukung program Gandeng Kawan untuk generasi muda Indonesia yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Bilki Syarilia Nur Saukina dari MTS Sekolah Cinta Ilmu kelas 8 Al Ayubi. Menurut saya, program ini sangat amat bermanfaat untuk remaja ya, dan dapat menjelaskan tentang apa sih kesehatan mental itu. Dan harapan saya juga program ini bisa lebih memotivasi dan menjelaskan ke banyak orang, ke banyak remaja yang seumuran seperti saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang Sobat Sehat di kegiatan Bisik, Bincang Asik, Bincang Sehat Asik bersama Gandeng Kawan. Di mana hari ini adalah temanya mengupas tuntas mengenai bullying dari A hingga Z bullying dan cara mengatasinya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Raka Al-Mubni dari Cita Sehat Foundation yang akan memandu kegiatan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan materi gitu ya dari Mbak Citra, saya ingin menyapa dulu beberapa audiens atau sobat sehat yang sudah bergabung. Coba saya pilih ya. Ibu Ayu Sri Wahyuni ada? Oh, iya, Iya, gimana? Ibu atau Mbak ini? Boleh panggil ibu, boleh panggil mbak, boleh panggil Mbak teteh ya, juga masih boleh. muda. Ya, kelihatannya masih Ya. muda ya, Mbak. Ya. Oh iya. Mbak Ayu, ya, Mbak Ayu, ini tahu informasi mengenai Bincang Sehat Asik ini dari mana ya, Mbak? Oh ya, tahunya sih dari dari temen deh yang kebetulan juga penggiat kesehatan gitu. Hmm. Terus ya tertarik aja dengan apa topiknya yang juga memang mulai apa namanya awarenessnya terhadap hal ini juga mulai tinggi ya di kalangan kita sekarang gitu. Oke, berarti dari teman ya. Jadi motivasinya Iya, juga sama ya, awareness ke bullying. Mbak Ayu iya. sendiri ini di Bandung atau daerah mana, Mbak? Kebetulan saya di kota Bandung, Pak. Oh, di kota Bandung. Iya. Oke. Kalau Mbak Ayu pernah tidak mengalami bullying atau malah jadi yang suka Apa membuli? pembuli? Em, Kalau mengalami sih, nah itu dia mungkin dulu itu justru saat kecil kita tidak tahu ya tindakan bully itu apa saja gitu. Jadi mungkin secara tidak sadar kita mengalaminya. Nah, saya tidak ingin hal ini terjadi pada adik-adik saya yang juga masih sekolah gitu, masih usia sekolah. Jadi saya ada keinginan interest untuk ikut apa Zoom ini. Oke, siap. Jadi memang
bullying ini memang masih menjadi permasalahan ya Mbak ya, betul sekali Mbak Ayu. Sehingga Mbak Ayu interest ya, semoga yang lain juga mungkin bisa menyimak kegiatan hari ini sampai akhir karena memang nanti akan ada materi yang sangat penting sekali untuk kita simak bersama ya. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, Silahkan menyimak sama-sama, kembali. Kak. Iya. Ya, terima kasih juga. Ya, dan untuk Bapak Ibu Sobat Sehat yang lain, semoga nanti tadi Mbak Ayu mewakili ya dari kondisinya sehat, terus juga hari ini istilahnya kita bincang sehat asik gitu ya. Jadi hari ini kegiatannya, acaranya dikemas secara santai gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh nanti dikirim di kolom komentar. Nanti juga di akhir bakal ada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya untuk agar kegiatan ini, seminar atau webinar Bincang Sehat Asik ini bisa berjalan dengan lancar, kita ada tata tertib dari kita ya, dari Cita Sehat, dari Gandeng Kawan. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan mode diam atau mute mikrofon dan mengaktifkan kameranya. Nah, bagi yang memungkinkan untuk on cam, dipersilakan untuk on cam ya, sobat sehat semua, agar nanti feedbacknya enak gitu ya ketika pemateri ataupun saya nanti melihat respon dari sobat sehat semua. Nah, selanjutnya, sebentar. Ya, selanjutnya tadi tata tertib sudah bisa dibaca ya, sobat sehat semua. Nah, selanjutnya kita hari ini kegiatan bisik itu diselenggarakan oleh Gandeng Kawan. Nah, tentunya sobat sehat semua ingin tahu dan mengenal apa itu Gandeng Kawan dan apa saja kegiatannya. Saya persilakan kepada Bapak Yusuf selaku yang mengelola Gandeng Kawan di Cita Sehat Foundation. Persilakan Bapak Yusuf. Baik, terima kasih Kang Raka. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Selamat datang di webinar Gandeng Kawan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengenalkan terkait program baru dari Cita Sehat Foundation, yaitu Gandeng Kawan. Gandeng Kawan itu apa sih gitu ya? Gandeng Kawan ini merupakan program kesehatan mental yang ditujukan bagi remaja di Indonesia. Baik. Adapun latar belakang Cita Sehat membuat program ini yaitu berdasarkan hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Oktober 2022, bahwasanya sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 sampai 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Dan jumlah itu cukup banyak ya, itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri seperti itu. Nah, akhirnya Cita Sehat membuat sebuah gerakan, sebuah program melalui yang namanya Gandeng Kawan, hadir untuk memberikan edukasi seputar kesehatan mental dengan gaya komunikasi yang ringan, santai, dengan harapan remaja Indonesia dapat lebih mengerti seputar kesehatan mental sehingga dapat mengisi aktivitasnya dengan lebih positif dan produktif. Dan ini sedikit dokumentasi yang pernah kami buat di sekolah-sekolah ya, salah satunya di SMP 1 Cisarua pada bulan Maret kemarin, ini di SMP Pasundan 6 Bandung, ini di Sekolah Cinta Ilmu Bandung. Jadi kita nggak jauh dari Bandung dulu ya, karena kita kantornya di Bandung. Nanti insya Allah kedepannya kita ke kota-kota yang lain. Dan ini juga masih di Bandung di SMK Bina Warga seperti itu. Sudah sehat. Sedikit gambaran kegiatan-kegiatan yang telah kami buat di Cita Sehat. Oh ya, buat Sobat Sehat yang mau dukung program Gandeng Kawan, bisa berdonasi melalui rekening mandiri di 131 001 0766 238 atau ke Syariah Mandiri di 700 1023 998 dan muamalat di 10800076613.
Dan ketika selesai berdonasi, bisa konfirmasi donasi ke nomor call center WhatsApp di 0813-2017-7170 atau nanti bisa untuk konfirmasi bisa ke websitenya langsung ya di website citasehat.org. Nanti itu ada call centernya di situ. Demikian dari saya. Oh ya, jangan lupa juga untuk nge-follow sosmed kita ya, sosmed Gandeng Kawan. Untuk Instagramnya @gandengkawan, kita juga ada di Twitter @gandengkawan, dan di TikTok @gandeng.kawan. Atau teman-teman bisa buka juga untuk profil programnya di citasehat.org/gandeng-kawan seperti itu. Baik, kembali lagi ke Raka. Ya, siap. Terima kasih Pak Yusuf yang sudah mengenalkan tentang Gandeng Kawan, di mana memang Gandeng Kawan ini berfokus atau konsentrasi terhadap kesehatan mental ya, terutama para remaja di Indonesia. Nah, jangan lupa juga di-follow tadi sosmednya, sudah dijelaskan ya, atau nanti di-capture ya. Nanti di-follow, di situ banyak sekali informasi-informasi, postingan-postingan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Oke, selanjutnya kegiatan ini juga didukung oleh Ovamcare. Jadi untuk Home Care ini adalah layanan kesehatan home care. Jadi yang nakesnya nanti mengunjungi ke rumah gitu, dan kita juga nanti di akhir acara akan membagikan voucher diskon, di mana 5 voucher diskon suntik vitamin C untuk 5 penanya gitu ya. Dan diskonnya ini 50% dari harga Rp450.000 menjadi Rp225.000. Nah, selanjutnya ada lagi 5 voucher diskon untuk pemeriksaan cek metabolik. Itu untuk 5 penanya juga, di mana mendapatkan diskon 30% dari harga Rp400.000 menjadi Rp280.000. Jadi nanti disimak sampai akhir, dan semoga nanti Sobat Sihat ada 10 orang yang mendapatkan voucher diskon ini. Begitu. Dan juga kalau misalkan Sobat Sehat di rumahnya ada yang memerlukan layanan home care, itu bisa juga mengontak Ovamcare. Kontaknya sini sudah ada di 081322775474. Ya, begitu. Dan Ovamcare menjadi salah satu sponsor di kegiatan hari ini. Oke. Selanjutnya, sebelum ke materi, kita sudah tahu ya materinya hari ini akan mengenai kupas tuntas gitu ya mengenai bullying. Nah, sebelumnya kita simak dulu beberapa kasus bullying yang terbaru yang terjadi di Indonesia. Pihak Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang pelajar sekolah menengah kejuruan SMK yang melakukan perundungan pada temannya. Kelima pelaku melakukan pemukulan dan penganiayaan pada korban lantaran tersinggung oleh perkataan korban saat para pelaku memasang sebuah bendera geng sekolahnya. Sebuah video berdurasi 2 menit berisi kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis. Kami sengaja tak menayangkan aksi tak terpuji ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Masih mengenakan seragam sekolah, sejumlah siswi tega menganiaya adik kelasnya dan merekamnya. Perilaku para siswi yang tak terpuji ini pun langsung mendapatkan perhatian oleh polisi. Para pelaku yang terlibat dipanggil beserta dengan orang tuanya untuk klarifikasi. Kami sengaja tidak menampilkan visual ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polsek Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat telah menangkap 4 orang pelajar atas kasus dugaan perundungan. Ya, itu tadi cuplikan sekilas ya mengenai bullying di sekolah, di mana berdasarkan data juga ternyata kasus bullying ini banyak itu di kalangan SD dan SMP. Nah, bagaimana bisa ya anak SD sudah melakukan bullying, dan bagaimana nanti dampak korban ke depannya, terus juga kira-kira apa sih cara mengatasi bullying gitu ya. Nah, sekarang kita akan kehadiran pemateri yang sangat berkompetensi di bidang kesehatan mental, di mana ada Mbak, saya menyebutnya Mbak ya karena masih muda, Mbak Citra Hati Leometa,
PSI. Beliau adalah ahli atau konsentrasi psikolog di bidang klinis remaja dan juga dewasa, di mana untuk latar belakang pendidikan beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2007 dan juga melanjutkan studi magister di Profesi Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran dan lulus pada Juli 2013. Nah, selanjutnya ini adalah pengalaman berorganisasi, sangat banyak sekali ya, bisa kita lihat semuanya dari tahun 2011 hingga tahun 2022, dan berarti kita tidak ragu lagi ya untuk istilahnya mendengarkan gitu bagaimana sih proses bullying dan bagaimana cara untuk terhindar gitu ya, nanti kalau misalnya calon ibu yang punya anak, nanti anaknya bisa terhindar dari bullying seperti apa. Baik, langsung saja kita sambut kepada Mbak Citra. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Raka atas sudah memperkenalkan diri saya. Mungkin santai aja ya, kita semua di sini ngobrol-ngobrol sore santai mungkin gitu ya, bareng teman-teman di sini semua. Maaf, mungkin suara saya agak sedikit serak karena lagi agak ispa, agak ispa. Ya mungkin itu silakan Mas Raka, mau dilanjutkan dulu. Iya, Mbak Citra. Jadi memang tadi melihat fenomena yang di video-video itu ya, Mbak ya. Kita nampaknya perlu gitu, bahkan semua lini, bukan hanya di bidang kesehatan, bukan hanya di bidang sosial, tapi juga seluruh komponen di masyarakat harus awareness terhadap bullying ini ya Mbak Citra ya. Jadi mungkin boleh dipaparkan nih Mbak Citra mengenai materi-materi yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama gitu. Boleh langsung saja Mbak Citra untuk materinya, dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf mungkin untuk Mas Raka, saya izin jadi co-host untuk. Oh iya, sebentar Mbak. Oke. Ya, selamat sore teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, bukan kuliah karena itu. Walaupun mungkin materinya agak-agak sedikit ada scientific base-nya, tapi kita akan memaparkannya dengan santai aja. Siap, baik. Ya sudah bisa Mbak, coba di-share kembali. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ada Mbak. Aman. Oke, baik. Ya, kita akan masuk ke bahasan tentang bullying ya. Sini sesuai dengan tema kita hari ini tentang stop bullying ya, dan A to Z bullying dan cara mengatasinya. Kemudian, nah apa sih yang akan kita bahas mungkin pada kesempatan ini, ya gitu ya, kaitannya dengan apa itu bully, peran bullying dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini, saya manggil teman-teman aja ya, gitu ya. Ada yang tahu apa itu bullying dan apakah pernah mengalami? Mungkin ada yang mau share dulu sebentar, mungkin sekitar 3 menitan mungkin. Silahkan. Ada yang mau share? Atau mungkin anaknya pernah dibully terus bilang ke mamahnya ini gimana. Karena kebetulan di sekolahan anak saya ada beberapa kasus yang kaitannya dengan bullying. Dan ternyata bullyingnya bukan hanya dilakukan oleh siswa ke siswa, tapi ada juga yang dari guru ke siswa gitu. Apakah mungkin ibu-ibu atau yang udah jadi mamah-mama tahu nih gimana, apa itu mungkin kategorinya yang dibilang bullying atau pernah mengalami? Boleh di-share mungkin sekitar 3 menitan. Ada yang mau share? Mas Raka gimana deh Mas Raka? Oke, siap Mbak. Yang lainnya ada tidak sobat sehat? Lagi pada itu malu-malu mungkin. Iya Mbak Citra, jadi kebetulan kalau saya pribadi sih secara personality saya tidak pernah betul-betul yang dibully gitu ya oleh teman-teman gitu. Tapi saya di kelas saya itu memang ada satu orang yang memang dibullying karena mohon maaf
ada istilahnya mungkin ketika kaos kakinya itu mungkin tidak dicuci gitu Mbak. Mungkin memang beliau itu ada kerja sampingan juga, akhirnya itu sering dibully gitu. Padahal kan kasihan ya, bukannya tidak mau mencuci kaos kaki sehingga menimbulkan bau, tapi teman saya itu memang sangat bekerja keras gitu. Jadi dari SMP juga harus bekerja sendiri begitu untuk menghidupi keluarganya. Itu sih Mbak kurang lebih yang pernah saya lihat langsung begitu. Akhirnya itu nempel dari disebut dari ketahuan dia dibully sampai dia keluar itu nempel persepsi itu. Ternyata ketika kuliah itu beliau berprestasi Mbak. Jadi memang langsung aktif di organisasi, terus juga banyak mendapatkan penghargaan gitu. Jadi bahkan kita seringnya, oh ternyata si ini sekarang sudah berhasil gitu, sukses gitu. Akhirnya malah jadi positif, sekarang yang dulunya dibully malah jadi sukses di kemudian hari begitu. Ya itu salah satu poin ya. Berarti maksudnya gini, mungkin bagi ya siapapun mungkin di sini yang ada yang pernah dibully atau melihat orang yang melihat keluarga kita yang dibully, satu poin gitu ya tadi ya. Ya bikin momen supaya kita bisa membalikkan apa ya, cibiran orang jadi sesuatu lah ya intinya gitu. Itu sesuatu yang poin ya mungkin dari ceritanya Mas Raka ya gitu. Oke, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita akan masuk ke materi ya. Nah, oke, mungkin tadi ada cyberbully ya. Mungkin ini ada sedikit apa namanya revisi nanti ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak tentang cyberbully, tapi mungkin nanti saya akan sedikit bahas. Nah, kita masuk dulu ke bullying. Nah, berdasarkan literatur gitu ya. Bullying memang diidentikan dengan adanya perilaku kekerasan, baik itu secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lemah gitu. Bisa jadi orang yang melakukan ya satu orang terhadap kelompok tertentu yang mungkin lemah, atau misalnya kelompok tertentu terhadap satu orang atau satu kelompok dengan kelompok lain itu. Tapi biasanya dalam bullying itu memang ada yang lebih punya powerful yang pada akhirnya dia menyiksa lah ya itu, menyiksa orang yang lebih lemah biasanya itu. Nah, oleh sebab itu memang biasanya ada pihak yang lebih kuasa terhadap pihak lain yang mengakibatkan dia bisa semena-mena terhadap orang tersebut ya. Kalau dengan diperlakukan semena-mena tentunya itu akan ya gimana sih kalau kita misalnya diperlakukan semena-mena ya itu akan menyiksa diri orang yang diperlakukan secara tidak tepat gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian salah satu hal yang apa namanya khas dari sebuah bullying adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, jadi si pelaku biasanya menggunakan kekuatan fisik, menggunakan kekuatan baik itu fisik, baik itu misalnya akses informasi kalau kaitannya dengan cyberbully ya, atau misalnya popularitas, atau misalnya kekuasaan gitu. Di kantor juga memungkinkan ya ada bullying kan. Kita masih ingat ya beberapa tahun lalu ada kasus pegawai di salah satu kantor lah melaporkan bahwa dia sering dibully sama seniornya. Ya, itu memang masuknya dalam kategori bully walaupun mereka sudah dewasa. Karena di mana itu ya ada ketidakseimbangan kekuasaan yang digunakan semena-mena untuk menindas orang yang dianggap lebih lemah. Nah, kemudian biasanya bullying itu dilakukannya berulang, gitu kan ya. Dan biasanya tidak hanya sekali, 2 kali itu. Biasanya itu jadi sebuah habit bagi orang yang melakukan bully gitu, atau bagi pelaku. Ya, dia udah tahu nih target gue adalah si A gitu. Si A belum diapa-apain nih hari ini sama gue gitu, sama aku nih. Ya udah deh, nanti kita cegat deh, atau nanti ketemu di kantin dimintain duitnya lah, pasti dia ngeluarin deh. Apalagi kalau misalnya ditakut-takutin pakai pukulan ini nih tangan katanya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dan biasanya adalah melibatkan perilaku yang mengakibatkan kekerasan. Nah, kekerasan ini bukan dalam artian kekerasan fisik saja, tapi bisa jadi dalam kekerasan psikologis gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi dalam bullying itu
bukan hanya terjadinya bukan kekerasan. Nah, karena kekerasan tidak selalu menjadi bully, tapi ya perilaku yang mengakibatkan terjadinya kekerasan. Oke. Nah, kalau berdasarkan apa namanya definisinya, dalam bullying itu ada hal-hal yang kaitannya melakukan ancaman, membuat rumor, menyerang secara fisik ataupun verbal ataupun mengucilkan yang mengakibatkan ya tentunya kalau ini dilakukan pada seseorang akan mengakibatkan kondisi psikologis seseorang ya nggak nyaman dan itu akan menjadi sebuah kondisi yang tidak enak buat orang tersebut. Nah, dalam bullying memang akan selalu ada ada dua pihak ya yang menjadi yang menjadi persekutuan di dalam kondisi itu. Yang pertama adalah pelaku. Biasanya kalau di bahasa Inggris dibilangnya bulliers ya. Nah, pelaku atau bulliers adalah biasanya umumnya adalah murid yang secara fisik ataupun mental memiliki ya biasanya kekuatan yang lebih lah ya gitu. Yang pada akhirnya dia bisa melukai orang secara berulang gitu. Ataupun misalnya bukan hanya memiliki fisik ataupun mental yang kuat. Misalnya bisa jadi dia populer gitu, dikenal sama orang, atau misalnya punya backing misalnya karena deket sama guru ini ataupun ya karena misalnya dia sekolah misalnya dia yang punya sekolah gitu ya, maksudnya ibu bapaknya yang punya sekolah terus dia sekolah di situ bisa jadi. Kemudian pasti akan selalu ada korban atau disebut bahasa Inggrisnya victim. Nah, tentunya orang-orang yang jadi victim ataupun target pelaku bullying biasanya orang-orang yang lebih lemah atau memiliki hal-hal yang mungkin bisa jadi menjadi celah untuk direndahkan. Misalnya kayak tadi temennya Mas Raka, sorry, dia nggak ada masalah sih, mungkin nggak lemah juga, tapi dia punya celah untuk direndahkan karena bau itu atau misalnya karena dia berbeda dari orang normal, misalnya karena mungkin dia punya luka di wajah yang akhirnya kelihatan sama orang, ataupun misalnya rambutnya berbeda dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sebuah kondisi yang menjadi celah untuk dia direndahkan. Oke. Nah, kemudian ada pun bully victim. Nah, terkadang mungkin ini ada orang yang menjadi bully victim. Terkadang orang-orang yang pernah menjadi korban pada kondisi lain dia bisa menjadi seorang pembuli juga, gitu ya. Jadi mungkin dia punya dendam. Ya kalau yang paling sederhana kalau kita ngeliat ospek ya itu. Dulu dia dipelonco sama kakak kelas itu pas dia punya adik kelas dia mempelonco adik kelasnya gitu kan. Nah, mungkin siklusnya sama lah ya kayak gitu. Dulu dia menjadi victim, menjadi korban, terus dia masih punya dendam nih, kenapa gue jadi korban nih? Gue pengen marah nih, tapi kalau sama yang pelakunya, sama bulliersnya nggak kuat nih, ya udahlah cari target yang lebih lemah dari gue gitu kan. Ya udah ada orang ini nih, ya udah gue jadiin dia target dendam gue sama si pelaku misalnya gitu. Kemudian ada juga pihak yang netral atau pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif ataupun bullying. Nah, kalau secara siklus, bukan siklus sih, secara bentuk-bentuk yang terlibat dalam bully, mungkin kita lihat di sini. Ya, ada yang berbentuk gini. Nah, yang pertama adalah ini ya, pelaku pembulinya. Yang A, aku tukang bully nih. Yang B, biasanya kan tukang bully itu karena dia kuat gitu ya, biasanya suka ada yang itu yang ngikut-ngikut gitu. Kalau nggak jadi ya supaya gue nggak jadi korban ya udah gue
ikutan jadi followersnya dia aja. Kalau nggak gue jadi korban gitu ya. Nah, biasanya ini jadi cheerleadersnya orang pembuli ya gitu. Ya di sini disebutnya ya ini followers atau henchmen gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang pasif bully gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang suka itu masih jadi cheerleaders, cuma cheerleadersnya yang nggak punya hubungan sama si pembuli. Ayo pukul misalnya. Nah, ada yang pasif suportif yang Dide nih. Dia nggak seneng ngelihat orang dibully, tapi seneng lihat bully, tapi ya udah, tapi nggak dukung juga gitu. Maksudnya ya dia ya udahlah gimana ya, maksudnya ya diliatin, tapi sebenarnya nggak pengen terlibat gitu ya. Kemudian ada yang bully bukan urusan gue, jadi ya udahlah, mau ngapain juga, mau dipukulin mau gimana, ya udahlah terserah, itu urusan lo gitu, bukan urusan gue. Kemudian ada yang F dia pengen nolong si korban, si victim gitu ya, tapi dia bingung harus ngapain, dan dia juga takut harus, ya nanti kalau aku jadi ikutan dibully gimana. Nah, ada juga yang mungkin lebih berani untuk bersuara, tapi biasanya orang-orang seperti ini bisa jadi jadi ya punya resiko untuk menjadi target dari bully, dari si pembuli gitu ya. Nah, itu mungkin ada pun faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi pembuli ya. Ini berdasarkan penelitian secara singkat dijelaskan seperti ini. Kurangnya perhatian terhadap anak di dalam keluarga gitu ya. Ya dia misalnya nggak punya nggak, ya pengen apa nih, nggak punya orang yang memperhatikan, akhirnya ya dia mencoba menarik perhatian dengan jadi pelaku bullying. Ada yang seperti itu. Bisa jadi pengaruh teman sebaya, misalnya ikut geng motor dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Kemudian pengaruh program televisi, internet dan lain sebagainya yang mengarah ke agresivitas, itu juga bisa jadi. Kemudian adanya pengabaian terhadap keberadaan orang-orang yang melakukan bully. Misalnya udah tahu nih sekolah ada yang suka ngebully, tapi nggak diapa-apain. Jadi dia ngerasa, oh aku nih mukulin orang, tapi aku nggak dihukum sama sekali. Ya berarti ya nggak apa-apa kali ya. Ya udah terus aja kayak gitu. Nah, kemudian bentuk-bentuk bullying. Nah, bentuk bullying itu bermacam-macam. Yang paling kita bisa kategorikan dalam 3 hal. Yang pertama adalah verbal bully. Namanya verbal ya, bisa dalam bentuk omongan, bisa dalam bentuk kata-kata gitu ya. Misalnya menggoda, menjuluki, memberi komen bernada seksual, catcalling kayak dibilangnya sekarang ya, mengejek, ancaman yang membahayakan. Kemudian ada juga social bullying, biasanya kaitannya dengan merendahkan orang ya, membuat reputasi jelek tentang orang tersebut. Ya pokoknya kaitannya dengan gimana si orang ini supaya terlihat jelek di dalam kondisi sosial. Misalnya meminta untuk meninggalkan teman, melarang orang lain berteman sama dia, menggosipkan dan mempermalukan dia di depan publik. Nah, kemudian yang terakhir ada physical bully. Tentunya ada physical bully, ini kaitannya dengan fisik. Biasanya kaitannya dengan memukul, mencubit, membuat orang tersandung, mendorong, membuat seolah-olah mau memukul gitu kan, ngancem pakai tangan gitu. Itu juga termasuk dari physical bully. Nah, kasus-kasus yang tadi udah ditayangkan ya. Salah satunya yang paling epic kemarin adalah anak yang ngebakar sekolah. Ya, dia dibully tapi pihak sekolah itu ya, pihak sekolah membiarkan dia gitu kan, yang akhirnya dia jadi kesel gitu ya. Nah, kasus bullying di Indonesia itu ya kayak itu ya, gunung es yang kelihatannya sedikit tapi mungkin yang terjadi itu sebetulnya banyak. Dan biasanya kaitannya masih di area bully ya, di 3 area ini ya, bully verbal, bully sosial, bully fisik gitu kan.
Nah, eh, nah, bullying tentunya akan mempengaruhi kondisi mental korbannya dan bisa menjadi pemicu terjadinya masalah-masalah psikologis atau masalah-masalah kesehatan mental dan bisa berujung pada kasus bunuh diri dan masalah lainnya. Bunuh diri dan agresivitas ya, terutama yang kita lihat sekarang. Ada yang asalnya korban dia sampai membakar sekolah, ada yang sampai mungkin menusuk pelakunya karena udah saking frustasinya dia gitu kan. Mungkin ngadu ke pihak sekolah, nggak digubris, tapi ya udah, kira aku harus melakukan sendiri gitu. Caranya gimana? Ya udah, pakai cara yang sebisa aku. Sebisa aku apa? Ngebakar. Sebisa aku apa? Nusuk gitu kan, misalnya. Soalnya pakai cara lain nggak bisa gitu ya. Nah, korban Nah, di sini dijelaskan bahwa korban sering mengalami masalah gangguan kesehatan mental. Nah, kita lihat bullying itu bukan hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga pada pelaku dan siswa lainnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, apa dampaknya bagi korban? Tentunya akan terjadinya kondisi masalah psikologis, terutama kaitannya dengan trauma, yaitu dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Tidak sedikit klien-klien saya yang usianya sudah dewasa memiliki kaitan traumatik dengan kondisi bully di zaman dia sekolah. Kemudian tingkat depresi, kecemasan, bunuh diri ketika dewasa gitu. Itu bisa terjadi. Rendahnya tingkat hubungan sosial korban, kesehatan mental dan fisik yang terganggu, dan masalah perekonomian juga bisa. Jadi dia mungkin menarik diri dari sosial, nggak bisa kerja juga pada akhirnya misalnya. Kemudian kalau masih sekolah, tingkat kehadiran bisa rendah, yang akhirnya berakibat pada prestasi. Kemudian menurunnya juga masalah kecerdasan, ya gimana bisa konsentrasi belajar di sekolah kalau dia ketakutan ya. Nanti aku pas istirahat diapain nih? Pas lagi belajar udah mikir-mikir kayak gitu aja. Mana bisa dia menyerap semua pelajaran, mana bisa dia konsentrasi kalau misalnya masih terancam dengan adanya ya bully gitu ya. Nah, sedangkan bagi pelaku, nah biasanya orang-orang yang jadi pelaku biasanya dia sangat percaya diri sekali karena dia merasa bahwa powernya bisa digunakan sebebasnya dia gitu ya. Tapi ya ini juga tentunya akan berbahaya bagi dia, kepercayaan diri yang tinggi tanpa dibandingi dengan empati kepada orang lain. Cenderung bersikap agresif dan lebih fokus pada hal-hal ya udah selesaikan dengan kekerasan gitu ya. Biasanya berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Nggak dipikir, pokoknya langsung hajar aja deh, langsung kasih pelajaran aja tuh orang yang dibully gitu ya. Kemudian memiliki toleransi yang rendah terhadap frustasi karena mungkin mikirnya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Nah, memiliki kebutuhan yang kuat untuk melakukan dominasi terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya, nah dampak bagi siswa lain yang mungkin cuma bisa jadi penonton gitu ya. Terkadang mungkin ya punya persepsi bahwa bully sesuatu yang biasa aja, sesuatu yang ya diterima. Ya kalau misalnya ada orang yang ngebully ya udah biarin aja kita jadi korban ya. Ya nggak kayak gitu juga ya. Nah, dalam beberapa kondisi mungkin ya daripada gue jadi korban, mendingan gue gabung aja sama pembuli gitu, ikut geng sekolah gitu ya, ikut geng preman sekolah. Lumayan nih bisa mukulin orang juga, siapa tahu nanti ke depannya misalnya itu ya. Kemudian ya orang lain dipaksa diam mungkin, dan akhirnya mungkin ya empatinya jadi rendah. Dan di sisi lain ya berpikir bahwa ya udahlah, terima aja ada pembuli di sekolah, mau gimana lagi gitu. Ya itu salah satu yang salah. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan sekolah untuk melakukan pencegahan. Ya, misalnya merancang program untuk mengantisipasi bullying dengan beberapa cara, bisa misalnya melibatkan siswa, murid, maupun orang tua ya, untuk lebih bisa membantu mengantisipasi bullying.
membangun komunikasi yang baik dengan guru dan murid. Kemudian ya tentunya edukasi tentang bullying di sekolah perlu gitu ya. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban gitu kan ya. Kemudian ya melakukan pertemuan berkala dengan orang tua ataupun komite sekolah supaya ya kita bisa mengungkap ada hal-hal yang mungkin tidak tercover oleh sekolah tapi bisa dibicarakan dalam diskusi seperti itu. Oke, bagaimana caranya mencegah menjadi pelaku? Nah, ya kita harus tanamkan kepada pelaku bahwa sedikit apapun kekerasan yang kamu lakukan pasti akan ada konsekuensi. Nah, pasti ya pelaku bully ya apapun perilaku tersebut harus langsung direspon. Perilaku kekerasan apapun yang terjadi di sekolah ya harus langsung direspon gitu ya. Tadi saya lihat di videonya yang di awal bahwa ada perempuan yang ada adik kelas yang dirundung atau dibully sama kakak kelasnya. Ternyata dia langsung dipanggil ya sama polisi bersama orang tuanya. Itu merupakan hal yang tepat gitu, karena itu sekecil apapun kamu melakukan kekerasan harus ada konsekuensinya. Gitu. Nah, kemudian tanamkan bahwa melampiaskan kemarahan bukan solusi dan harus diselesaikan dengan cara yang tepat. Nah, melakukan untuk supaya jadi populer ya terkadang kan remaja terdorong ya, aku tuh ingin populer, aku ingin dikenal sama banyak orang. Ya solusinya bukan melakukan kekerasan, ya lakukan hal lain yang memungkinkan kamu lebih oke untuk menjadi populer gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah gimana caranya mencegah jadi korban? Nah, tentunya kita berharap nggak pernah jadi korban bully ya. Nah, tapi biasanya orang-orang yang menjadi pelaku bullying itu tahu nih targetnya siapa, target empuknya tuh siapa. Nah, biasanya target empuknya adalah orang-orang yang akan memang lemah gitu untuk ya kalau misalnya disakitin ya diterima aja, nerimo aja gitu ya. Makanya kita harus menanamkan bahwa ya kita harus mampu untuk membela diri. Dan di sini ada beberapa cara untuk menanganinya supaya tidak jadi korban dari pembuli. Pertama, tingkatkan kepercayaan diri. Kemudian kembangkan keterampilan sosial. Kalau kita punya teman banyak, ya yang ngebully juga mikir-mikir temen dia ntar kenal sama guru BK nih. Ntar gue langsung dilaporin nih gitu ya. Kemudian mengembangkan pertemanan agar bisa saling memberikan dukungan dalam berbagai kondisi, belajar untuk melindungi diri. Nah, siapa yang kalau misalnya bukan diri kita sendiri, siapa yang melindungi diri kita? Teman gitu ya, belum tentu juga teman kita akan ada di samping kita terus ya. Kita harus belajar juga melindungi diri. Kemudian berhenti untuk merasa takut. Kembangkan untuk bahwa ya aku harus bisa melindungi diri, apapun bentuknya. Kemudian hindari sebisa mungkin bullying gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu nih si pelaku ini biasanya mangkal di belokan deket Alfa gitu. Ya udahlah, ada jalan lain nggak sih buat gak ke sana gitu. Sebisa mungkin dihindari. Terus misalnya dia itu ke kantin tiap misalnya istirahat. Ya udah deh, kayaknya mungkin kita bisa beli makanan sebelum istirahat terus nanti makan di sekolah di kelas aja gitu. Nah, jadi nggak ada kesempatan buat dia. Jadi main-main taktik lah gitu. Pakai otak gitu untuk cara menghindarinya. Lebih kreatif gitu. Nah, kemudian jangan perlihatkan kalau kita takut sama pelaku. Kemudian kalau misalnya bully itu sudah terjadi, jangan pernah menyalahkan diri. Yang salah bukan kita ya, yang jadi korban, tapi ya dia yang mukul kita. Gitu. Kemudian ada baiknya mungkin ya belajar bela diri lah sedikit gitu ya. Itu ya bisa jadi sebuah tips gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya mencegah jadi bystander? Bystander tuh orang yang suka nontonin orang yang bully, gitu. Pengen nolongin tapi nggak bisa. Tapi ya gimana ya?
gitu ya. Ya, pertama adalah empati. Posisikan kalau kita jadi orang yang dibully, gimana sih gitu ya. Kemudian beri bantuan pada korban ya sebisa kita. Kemudian berani untuk melaporkan kalau misalnya terjadinya bully. Nah, apa yang harus dilakukan bila sudah terjadi bully? Ya, pertama menghindari tempat terjadinya bully, pelajari untuk menghindari dan membela diri. Kemudian berani untuk melaporkan, cari bantuan dari orang lebih dewasa ataupun orang yang lebih dipercaya bisa menangani masalah-masalah kaitannya dengan bully. Dan tentunya ya ini ya, kumpulkan bukti. Terkadang kan orang-orang yang melakukan bukti suka agak-agak ngeles ya. Nah, nah ini mungkin tambahannya lagi, apa yang harus diberikan kepada orang yang melakukan bully, beri pengetahuan terkait dengan bullying dan apa akibatnya, ajarkan mereka empati, bagi korban juga pahami tentang apa itu bully dan bagaimana mengatasinya, tanamkan kepercayaan diri, dan tentunya jangan pernah menyalahkan diri. Sedangkan untuk bystander, orang-orang yang mungkin cuma ya dia tidak menjadi korban tapi dia tahu adanya bully ya, berani melaporkan, tahu harus kemana melaporkan ya. Nah di sisi lain ada hal yang mungkin bisa dikembangkan ketika kita supaya kita tidak menjadi korban bully, yaitu adalah salah satunya adalah keterampilan sosial. Menurut teori, keterampilan sosial adalah bagaimana cara kita menangani emosi baik ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan cermat memberi situasi dan lingkungan, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, dengan cermat membaca situasi lingkungan, berinteraksi dengan menggunakan kemampuan kita untuk mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan untuk bekerjasama dan bekerja dalam. Oke, nah berdasarkan penelitian, ternyata orang-orang yang memiliki keterampilan sosial itu memiliki kesempatan lebih besar untuk tidak menjadi korban bully. Nah, sedangkan orang-orang yang ya kurang memiliki keterampilan sosial biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menjadi korban bully. Nah, orang-orang yang memiliki keterampilan sosial yang kurang baik biasanya adalah orang-orang yang pasif, ataupun misalnya dia memiliki keterampilan sosial tapi tidak tepat gitu. Dan pada akhirnya itu menjadi celah untuk dilemahkan untuk orang lain gitu. Nah, terutama keterampilan sosial ini memang harus dikembangkan ketika remaja. Baik itu mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, itu juga perlu dikembangkan. Dan orang-orang yang memiliki keterampilan sosial jauh lebih percaya diri dari dalam sosial. Nah, ini tadi udah mungkin ya sudah dijelaskan bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan sosial agar terhindar dari bully. Meningkatkan jelas tadilah sama dalam semua hal. Tingkatkan kepercayaan diri, punya teman banyak, kemudian berusaha untuk jadi lebih asertif. Asertif itu ya mampu untuk menyuarakan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan dengan cara tepat dan baik. Menanamkan sikap saling menghormati, kemudian meningkatkan resiliensi. Resiliensi itu kaitannya dengan ya kita mampu untuk beradaptasi dalam kondisi yang mungkin kurang oke gitu ya. Mengajarkan empati dan memiliki cara untuk memecahkan masalah. Yang saya tadi contohkan, misalnya kalau kita tahu nih bully ini dia tuh keluar kelasnya tiap istirahat. Gimana kita caranya menghindari dia? Lagi males sih soalnya ketemu sama dia itu. Ya udah deh, kita beli makanannya sebelum istirahat aja supaya ketemu dia. Nah, itu juga salah satu cara untuk pemecahan masalah. Oke, baik. Sampai situ dulu aja. Saya kembalikan ke Mas Raka, silakan. Iya, siap. Terima kasih Mbak Citra atas materinya yang sangat lengkap sekali mengenai bullying. Oke, jadi tadi yang saya tangkap itu ternyata memang
faktor bullying itu pasti ada berpasangan gitu ya, ada pelaku, ada juga korban. Dan ternyata kalau misalnya yang saya tangkap ya Mbak, itu baik itu pelaku dan juga korban itu sebetulnya ada sifat yang memang istilahnya sudah terbentuk dari lama. Misalkan yang pelaku memang sifatnya dia agresif, arogan gitu, yang korbannya cenderung yang orang-orang yang pasif gitu ya Mbak. Nah, kalau misalnya keterlibatan orang tua gitu ya Mbak ya, ketika mendidik dari kecil, mungkin itu kira-kira apa sih kecenderungan orang tua yang seperti apa yang akan menimbulkan anaknya yang jadi korban gitu, atau kecenderungan didikan orang tua yang seperti apa yang akan menimbulkan anaknya menjadi pelakunya gitu Mbak. Ya, Baik. sambil yang lain juga kalau misalnya ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar ataupun langsung bertanya ke Mbak Citra ya. Ya. Saya ingat banget ada klien saya yang memang dia memang ada traumatik lah ya dengan kaitannya dengan bully. Dia bilang bahwa uh, orang yang pertama kali membuli saya adalah orang tua. Bayang nggak sih gimana pola perilakunya di rumah? Orang tua ternyata bisa jadi melakukan perundungan juga kepada anak, dan pada akhirnya dia nggak percaya diri di lingkungan, yang pada akhirnya ketidakpercayaan diri ini bisa menjadi sebuah celah bagi pelaku bullying untuk melakukan bully kepada dia. Kebayang ya, di rumah udah dibully, di sekolah dibully lagi, ya hidupnya jadi suffer ya, jadi menderita lah. Yeah. Nah, tentunya mungkin yang perlu kita introspeksi sebagai, misalnya kita di sini ada sebagai ibu ataupun sebagai orang tua ya, apakah kita juga melakukan bully terhadap anak di rumah? Apakah dengan misalnya kamu bodoh segitu aja nggak bisa, itu juga sudah menjadi sebuah bully ya gitu. Nah, gitu. Oke. Siap, berarti ketika kita mungkin di sini masih banyaknya yang remaja yang calon-calon yang akan menjadi orang tua gitu ya. Jadi menikah itu harus disiapkan dari berbagai aspek gitu ya. Bagaimana nanti kita parenting untuk mendidik anak agar istilahnya tidak menjadi yang suka ngebully ataupun yang jadi korban bullyingnya begitu. Ya, ada pertanyaan mungkin terkhusus yang di area Bandung nih atau yang di luar Bandung. Kalau misalnya yang di area Bandung nanti dapat voucher ya. Oh iya, ini Mbak ada pertanyaan dari Mbak Yanwartri Aditya. Oh, Olivia dulu ya. Oh iya, maaf. Coba saya bacakan dulu ya untuk yang pertanyaan pertama ini dari Mbak Olivia Koirunisa Zikra. Oke, Kak, saya izin bertanya. Nama saya Olivia Koirunisa Zikra. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi bullying di media sosial? Misalkan seperti sindiran, komentar jahat, dan lain-lain. Terima kasih. Wah, bagus ya pertanyaannya. Ini yang lagi happening banget. Banyak yang mengalami mungkin ya. Ya, silakan Mbak Citra. Biasanya saya juga materinya kaitannya dengan cyberbully. Cyberbully itu ya bullying yang terjadi di area dunia maya ya. Ya tentunya yang pertama ya jangan dihiraukan kalau memang nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita boleh menggunakan Instagram di usia 13 tahun? Kira-kira kenapa? Kalau misalnya anak kecil nggak boleh. Tahukah alasannya, Mas Raka? Karena kalau misalkan terlalu dini menggunakan Instagram belum bisa mengelola mental gitu untuk menghadapi komentar negatif gitu. Iya Mungkin. betul, salah satunya itu. Karena bisa jadi mungkin kita belum terlatih untuk menghadapi hal-hal mana yang perlu diinternalisasi, dimasukkan ke dalam diri kita, mana yang enggak gitu. Nah tentunya kita harus punya batasan ya, ataupun boundaries gitu. Mana yang perlu diambil, mana yang perlu enggak. Kalau misalnya kita nggak punya boundaries gitu ya, dan kita masih bingung gimana caranya men-setting boundaries, ya udah nggak usah, diblokir dulu mungkin sosial medianya itu, atau misalnya kolom chatnya diblokir dulu kalau memang belum bisa ya. Banyak hal, dan mungkin ya kalau untuk hal-hal yang lebih parah kita bisa melakukan pengaduan kepada kepada pihak yang berwajib. Nah tadi aja waktu saya belum webinar nih, saya lagi lihat-lihat IG nih gitu kan. Nih
kebetulan feed-nya lagi ada tentang Lucinta Luna yang lagi sakit mental ya gitu. Karena ternyata pemicunya bersumber dari itu ya, dari komen-komen haters atau komen-komen yang jelek dari berbagai sosial media yang kena banget ke dia gitu. Ya, di sisi lain mungkin ya oke, dia dengan keunikannya bisa menjadi celah untuk para pembuli untuk menghujat dia dan merasa dibenarkan ya, karena kan dia ya seperti itu gitu. Jadinya ya bener kan kalau saya ngomong kayak gini ya, tapi kan dia juga punya hati gitu kan, dia juga punya kondisi psikologis ya, kalau misalnya dia diperlakukan seperti itu ya tentunya tidak akan aman buat dia, yang pada akhirnya membuat dia berhenti dari sosial media gitu kan. Nah, salah satunya ya ya udah, kalau misalnya eh, apa namanya memang nggak kuat, ya udah berhenti dulu untuk beraktivitas. Karena apakah memang itu perlu, atau ya oke sosial media saya perlu dapat informasi dan lain sebagainya. Oke, kalau seperti itu apakah bisa seterbuka itu untuk apa namanya untuk orang lain bisa melihat kehidupan saya dan berkomentar tentang kehidupan saya ya. Tentunya harus ada boundaries juga, harus ada batasan. Untuk kondisi ini saya nggak akan bagi, karena kalau saya bagi ya orang akan melihat saya secara negatif gitu. Ya udah, hal ini nggak usah dibagi, ini untuk saya aja gitu kan. Gitu, misalnya seperti itu. Oke, mungkin gimana? Siap. Bagaimana Kak Olivia ya? Sudah terjawab? Ya, sudah sih kalau menurut saya Mbak. Karena memang betul kalau misalkan memang yang paling sulit itu adalah mengontrol respon orang lainnya terhadap kita gitu. Karena susah gitu mau kita apa niat kita posting yang baik tapi ternyata masih ada aja yang menganggap itu harus jadi bahan bulian, itu susah gitu. Jadi memang kembali lagi ke kitanya, kalau misalnya kita memang belum siap, betul tadi dari Mbak Citra, lebih baik rehat sejenak dulu dari sosial media begitu. Iya. Satu lagi mungkin tipsnya, jangan terlalu membuka diri kita atau terlalu open terhadap kehidupan kita di sosial media, karena mungkin bisa jadi itu menjadi celah buat orang lain membuli kita, padahal ya bisa jadi itu belum tentu sesama persepsinya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Persepsi orang yang membuli belum tentu sama terjadinya. Ya, Oke. betul sekali Mbak. Siap. Ini tadi ada yang raise hand langsung ya dari tadi. Coba saya ke Mbak Sukma dulu. Mbak Sukma Desianti ya, yang dari tadi raise hand. Mbak Sukma. Oke. Tadi Iya. Oke, yang lain gimana? Ya, mungkin yang lain dulu ya, yang dari kolom komentar, Mbak. Ini ada banyak pertanyaan, ada kurang lebih 6 pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya ada dari Yanuar Tri Aditya. Izin bertanya kepada Ibu Citra, saat ini teman saya seperti orang yang mengalami dibully oleh temannya karena saya curiga dari lagat-lagatnya teman saya, yakni dia menyendiri dan tidak pernah masuk sekolah selama 3 minggu. Ini sampai wali kelasnya menanyakan kepada saya sebagai teman dekatnya. Saya sebagai teman dekatnya ini berinisiatif untuk ke rumahnya dan membuka ruang curhat baginya apa yang sedang dialami akhir-akhir ini. Tapi saat itu teman saya tidak terbuka seperti biasanya dan banyak tekanan-tekanan dari lagat-lagat mukanya. Karena sebelumnya teman saya ini orangnya terbuka, lebih aware, dan selalu curhat kepada saya sebagai temannya dekatnya. Apabila dia itu sedang mengalami masalah dan saya tanyakan kepada orang tuanya, dia ini selalu menyendiri di kamarnya terus. Dan orang tuanya ini sudah memiliki 1000 cara untuk membujuk sekolah, tapi tidak mau. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa saya lakukan sebagai teman dekatnya? Ya, mungkin kalau tadi salah satunya, maksudnya sebagai teman dekat belum bisa juga. Apakah memungkinkan kalau misalnya ada pihak sekolah, kalau misalnya dicurigai adalah masalahnya dari masalah bullying ya, pihak sekolah misalnya dari wali kelas dulu mungkin ya, karena paling dekat adalah wali kelas atau misalnya guru BP yang membantu untuk mengunjungi dia gitu ya, supaya dia bisa lebih oke dalam
memberikan penjelasan apa yang terjadi sama dia. Mungkin di sisi lain dia ngerasa bahwa eh, apa namanya, kalau aku curhat sama temenku ya nggak akan jadi solusi gitu untuk permasalahan yang aku hadapi. Karena misalnya kaitannya ini ada hal-hal yang perlu investigasi lebih lanjut oleh pihak sekolah atau penanganan lebih lanjut oleh pihak sekolah yang mungkin dia sendiri kalau misalnya cuma curhat tidak memberikan solusi. Mungkin pikirannya seperti itu. Oke, jadi mungkin boleh ngajakin wali kelasnya atau gurunya untuk diajakin ke sekolah, mengunjungi dia gitu. Kalau mungkin nah itu. Oke, silakan. Tapi ini saya beneran kasusnya baru, maksudnya dari permukaan dulu ya, belum sampai dalam banget gitu. Oke, silakan yang lain. Oke, ini ada yang tadi raise hand ya, Mbak Sukma. Silakan Mbak, pertanyaan. Ya, terima kasih Kang Raka. Ya. Assalamualaikum Ibu Citra ya Bu ya. Ya, waalaikumsalam Sukma. Perkenalkan saya Sukma, saya dari Bandung Ibu. Saya mau bertanya, ini sebenarnya kasusnya tuh kasus lama waktu saya masih sekolah, cuman sampai sekarang tuh saya masih merasa bersalah gitu karena efeknya tuh ternyata jangka panjang ya Bu. Saya punya temen dulu waktu zaman dari SD, SMP, SMK. Nah, teman saya tuh kan memang dia tuh perempuan dan penampilan dia tuh dibilang kotor tuh memang kotor karena kebetulan kedua orang tuanya tuh udah nggak ada. Jadi dia cuma hidup sama kakak dan adiknya. Nah, dia tuh mengalami bully selama dari SD, SMP, bahkan. Nah, teman-teman saya tuh dulu suka ngebully dia tuh gini, nyuruh dia beli inilah. Bahkan sampai dia pernah digencet sama pintu waktu zaman sekolah. Saya tuh menyaksikan karena kebetulan teman yang membuli itu juga teman saya gitu. Nah, ngerasa kasihan tuh ada, tapi saya nggak, ya udahlah, saya nggak mau ikut campur karena maksudnya kan dulu tuh waktu kecil tuh ada itu mah urusan dia gitu mikirnya. Nah, gimana caranya buat saya tuh ingin membuka jalan biar dia tuh mau kenal deket sama saya karena sampai sekarang tuh dia merasa bahwa saya tuh jahat sama dia gitu Bu. Gimana caranya saya untuk membuka jalan buat bisa ngobrol sama dia atau bisa membangun semangat dia lagi karena setahu saya dia kemarin tuh hanya sampai SMP aja karena akibat bully itu dia jadi takut untuk melanjutkan sekolah lagi gitu Bu. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin kalau misalnya kamu dianggap salah satu menjadi seorang pembuli, ada baiknya kamu minta maaf ya gitu. Itu sih apa namanya, terkadang itu diharapkan oleh si korban, permintaan maaf. Tapi kan sebetulnya kamu bukan membuli ya, atau mungkin ya kaitannya dengan maaf ya, aku mungkin dulu cuma jadi orang yang ngeliatin tanpa bisa ikut bantu kamu misalnya kayak gitu, bla 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 dan lain sebagainya. Ya tentunya di sisi lain ya kalau misalnya kamu ingin mendukung dia pada saat ini ya mungkin ya apa yang kamu bisa lakukan sebagai teman pada saat ini gitu. Pada saat ini bagaimana cara mendukung dia, mungkin ya ngobrol bareng aja itu juga menjadi sebuah uh, apa namanya, momen untuk menjelaskan bahwa aku uh, menyesal dan pengen berteman sama kamu sekarang gitu kan. Dan mungkin kaitannya ya pastinya kalau orang yang dulu pernah marah sama kita, maksudnya pernah punya sesuatu dengan kita terus marah sama kita, nggak akan langsung cair kan ya. Ya pastinya dia perlu diyakinkan bahwa lo beneran nih nggak akan jahat lagi sama gue gitu kan. Ya tentunya mungkin ada penolakan dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ada penolakan ya tetap aja istiqomah untuk terus mendekati dia ya gitu. Intinya seperti itu sih. Ya, itu mungkin supaya gimana? Ya, Bu, sebenarnya saya juga waktu beberapa tahun ke belakang tuh sempat coba komunikasi sama dia. Saya pernah DM dulu di Instagram, tapi sama dia nggak dibalas juga sampai sekarang. Ya, saya juga udah stop di situ gitu. Cuman kayak masih ngeganjel aja karena kan kalau aja dulu mungkin saya bisa berani ini kan mau berteman sama dia, dia kan merasa jadi oh masih ada teman yang mau berteman sama saya nih, jadi dia mau lanjut sekolah gitu. Apalagi kan karena orang tuanya udah nggak ada, jadi kayak
saya nggak gitu. tega gitu. Ya mungkin ya kalau kesannya DM ya kayak nyoel gitu, hey apa kabar gitu doang kan, gitu doang kayak nggak ada sesuatu yang seriusnya ya. Mungkin gimana caranya, rumahnya deket kah? Ya mungkin bisa diusahakan yang cara itu. Atau misalnya titip salam dulu gitu yang lebih serius, misalnya bisa jadi. Tapi ya at least kalau misalnya kamu ditolak sekali ya jangan menyerah itu intinya seperti itu. Ya, Oke. baik Bu Citra, terima kasih. Tetap berusaha ya Mbak Sukma. Iya, baik Kang Raka. Ya, selanjutnya ini ada yang raise hand kembali, Mbak Citra, namanya Mas Apri ya, Mas Apri Kuncoro. Ya silakan Mas Apri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Apri Kuncoro. Saya hadir di sini mewakili teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Kebumen. Saya juga aktif berkegiatan mengikuti pemberdayaan di beberapa komunitas tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah tindakan bullying kerap kali menjadi sesuatu yang sensitif terhadap kami kalangan disabilitas. Kira-kira kadang-kadang yang memprihatinkan gitu, anak-anak seringkali terjadi bullying atau pelontaran kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya kadang-kadang merasa heran, apakah ini terjadi karena orang tua mereka tidak memberikan pengertian, atau memang tipe anaknya yang suka iseng, atau dari sekolah ini yang mungkin kurang memperkenalkan seperti apa nilai-nilai inklusif itu. Apalagi kan terhitung mungkin sejak tahun 2018 itu untuk perhatian terhadap kaum kami disabilitas mulai ada intensif dengan adanya staf khusus presiden yang menangani kesejahteraan juga pemberdayaan disabilitas. Nah, yang ingin saya tanyakan karena saya juga bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya mendidik anak-anak usia mungkin sekolah dasar, tips dan triknya itu bagaimana cara agar mereka tidak lagi memandang orang-orang di sekitar atau mungkin bahkan kawan mereka sendiri yang punya keistimewaan atau penampilan berbeda sebagai sesuatu yang harus dijauhi atau sesuatu yang apa sih kok kayak gitu. Terima kasih, mungkin itu saja dulu. Disampaikan terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Apri untuk pertanyaannya, bagus sekali ya Mbak Citra pertanyaannya. Silakan Ya. Mbak. Ya. Mas Sapri, kebetulan anak saya juga di sisi lain punya keterbatasan. Anak saya secara pas lahir memang apa namanya tidak bisa melihat satu matanya dan agak sedikit apa namanya matanya tidak terlalu simetris lah, agak sedikit kecil. Anak saya kena PHPP waktu lahir, satu mata gitu kan. Nah, satu hal yang saya tanamkan kepada anak saya bahwa she not different it anyway gitu kan. Yang perlu ditanamkan pada orang-orang yang disabilitas bahwa kamu tuh nggak beda gitu. Kamu tuh nggak beda sama yang lain. Kamu sama-sama ciptaan Tuhan kok gitu. Kamu sama-sama ciptaan Tuhan dan kamu berhak untuk menjadi apapun dan melakukan apapun di dunia ini sama dengan orang lain. Itu yang harus ditanamkan dulu dalam keluarga gitu. Oke, kalau misalnya memang perlu dijelaskan kepada pihak sekolah bahwa anak saya punya keterbatasan ini, ya saya jelaskan. Tapi saya tidak men-set bahwa anak saya itu berbeda dengan yang lain. Yang pada akhirnya anak saya ya biasa aja. Kemarin anak saya mungkin ada teman-temannya, kenapa sih matanya beda satu? Tapi saya selalu menjelaskannya bahwa ya memang itu dari Tuhannya seperti itu, gitu kan. Tiap orang bisa punya hal-hal yang mungkin diciptakan berbeda dengan orang lain. Tapi ya memang dari Tuhannya seperti itu dan kamu ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Seperti itu. Dan itu tidak menjadi sebuah hal yang ditakutkan untuk dihindari gitu.
Saya juga di awal cukup khawatir, gimana kalau anak saya nanti tidak percaya diri dan lain sebagainya. Tapi yang harus pertama dilakukan adalah orang tuanya sendiri harus percaya diri sama anaknya, gitu. Yang pada akhirnya itu si anaknya akan percaya diri juga, dan ya dengan kepercayaan diri itu dia akan mempunyai keterampilan sosial untuk membawa dirinya di sosial. Seperti itu Mas Apri mungkin. Dan setelah itu tentu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan di sekitar rumah pun akan berpengaruh terhadap anak yang mempunyai ya maksudnya yang mungkin yang berbeda dengan orang lain. Saya kemarin punya klien, dia didiagnosa uh, ASD ya, mungkin ya spektrumnya autis tapi yang masih rendah gitu. Dia sekolah di inklusi. Ketika saya tanya, kamu pernah dibully? Saya pernah sih, tapi itu tidak menjadi, maksudnya bully itu tidak berasa karena saya mempunyai dukungan lain dari teman-teman saya gitu. Jadi ketika ada orang yang ngebully, ya malah si pembuli itu yang dianggap aneh. Kenapa sih lo ngebully temen gue gitu? Ya memang dia berbeda tapi nggak masalah gitu kan. Nah, tentunya sekolah disiapkan untuk menerima anak yang mungkin berbeda dengan teman-teman lain. Ya memang itu kalau salah satu karakteristik dari sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu bukan hanya menerima, tapi juga mempersiapkan lingkungannya supaya bisa menerima dan ya tidak menganggap hal yang aneh kalau memang ada perbedaan di antara murid-murid yang ada di situ gitu. Jadi memang kita harus memberdayakan lingkungan juga untuk tidak melihat bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus itu berbeda dengan kita seperti itu. Tapi tentunya ya itu ya, sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ya harus percaya diri juga, ya oke, anak gue ada masalah, tapi ya memang itu sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada anak saya gitu kan, dan saya harus menerimanya. Gitu. Dan saya nggak boleh, nggak ada salahnya dengan itu, dan saya nggak boleh ngerasa rendah diri, dan itu juga akan berpengaruh terhadap anaknya. Oke, Mas Apri? Iya, terima kasih Kak. Sebelumnya itu juga memberikan insight positif tersendiri yang artinya bahwa ketika saya mengajarkan teman-teman yang sesama disabilitas atau non-disabilitas, itu penting sekali kita berikan edukasi, penting kita berikan pengertian tentang keadaan mereka sehingga ketika berbaur di lingkungan masyarakat mereka sudah tidak heran, sudah bisa saling menerimanya. Terkadang saya juga nggak habis pikirnya kayak gini Kak. Ada anak yang pernah saya jumpai suatu fenomena, anak membuli temannya yang disabilitas, tapi kesannya kenapa anak itu bisa melakukan itu, si pembuli ini bisa melakukannya kadang-kadang karena melihat dari orang tua mereka sendiri yang merasa terheran-heran atau mungkin merasa aneh gitu, kayak mungkin pandangannya sebelah mata, apa sih anak kayak gitu, anak mungkin aneh, beda dari yang lain, jadi rasanya kadang kayak gemes sendiri atau mungkin di latar belakangnya juga dari si anak disabilitas itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh anaknya, jadi kadang-kadang ngerasa prihatin. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan kalau saya menjumpai fenomena seperti itu? Terima kasih Kak. Ya, tentunya edukasi terkait dengan uh, inklusi kalau misalnya di sekolah ya, bahwa keberagaman diri kita yang mungkin tidak semua sama ditakdirkan sama Allah, sama Tuhan itu memiliki hal-hal yang sama dengan orang-orang normal lainnya gitu. Itu mungkin perlu, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, itu sangat penting. Dan mungkin saya ngerasa mungkin di beberapa eh, pedalaman gitu, mungkin kaitannya dengan edukasi itu terkadang ada yang masih kurang gitu, yang pada akhirnya itu menjadi celah untuk untuk jadi proses bullying gitu kan, proses terjadinya bullying itu mungkin ya. Jadi edukasi terkait dengan bahwa orang itu tidak semuanya akan sama gitu, diciptakan sama Allah, pasti ada kekurangannya gitu. Bahkan mungkin kita yang terlihat sempurna gitu, terlihat oke,
ya pastinya punya kekurangan yang mungkin tidak berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi edukasi terkait bahwa ya memang ada orang-orang punya keterbatasan dalam beberapa hal yang memang itu kaitannya bisa jadi karena bawaan dari lahir atau karena kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi edukasi yang paling penting dan menanamkan kepercayaan diri pada keluarganya supaya hal itu juga tertanam pada anaknya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, makasih Mbak Citra ya sudah menjelaskan, Mas Sabtu juga untuk pertanyaannya. Dan ini banyak banget pertanyaan ternyata Mbak Citra, tapi waktu kita terbatas ya. Mungkin nanti untuk penanya tidak akan saya sebutkan semua gitu ya. Ini ada satu dari Bu Dinda menanyakan dua hal. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita sebagai guru menghadapi anak yang sampai tidak mau sekolah karena pernah dibully. Jadi sudut pandangnya sebagai guru gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, dari kasus yang ada, beberapa pelaku atau korban yang menjadi pelaku juga karena ketidakmampuannya dalam mengontrol emosinya gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi murid-murid yang seperti itu dan juga yang emosinya tidak stabil gitu, Mbak? Oke, baik. Tentunya kalau misalnya dalam pihak sekolah, kita harus benar-benar meyakinkan bahwa lingkungan sekolah itu aman loh untuk korban-korban bully. Jadi memang harus ada program untuk penanganan bullying, gitu kan. Baik itu yang sifatnya di edukasi, maksudnya di edukasi kayak misalnya mungkin seminar terkait dengan bullying, kemudian mungkin kita bisa bikin poster-poster bahwa bullying itu tidak tepat dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi edukasi dan ya tentunya ketika ada orang yang melakukan bully ya kita harus langsung bertindak secara cepat bahwa ya di sini misalnya di sekolahan ini itu tidak diperbolehkan perilaku seperti itu dan pasti akan ada konsekuensinya. Sebetulnya itu yang paling penting. Jadi memang harus bikin program penanganan bully yang memang bisa meyakinkan pada korban bahwa ya kamu tuh aman di sini, kamu aman sama kita sebagai guru kamu gitu kan. Nah itu. Ya mungkin kemudian tadi kaitannya dengan satu lagi apa, Mas Raka? Oh ya tadi ya kaitannya kontrol emosi ya. Tentunya kalau misalnya itu sudah menjadi sebuah masalah, anak yang mengalami masalah emosi memang harus diberikan treatment oleh psikolog ataupun orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan mental. Yang mungkin ya treatmentnya juga ada program-program tertentu untuk mengajarkan bagaimana caranya meregulasi emosi. Gitu. Ya tentunya juga harus dilibatkan oleh orang tuanya. Bisa jadi mungkin sumber dari ketidakmampuan dia meregulasi emosi atau mengendalikan emosinya bersumber dari orang tuanya atau dari lingkungan keluarganya. Itu juga perlu dicek juga ya. Ya tentunya kalau misalnya sudah kaitannya perlu perubahan perilaku dari anak ini dalam proses meregulasi emosi ya memang harus ditangani oleh orang-orang yang lebih kompeten di bidang penanganan psikologis. Oke, Mas Kakak. Ya, siap Mbak Citra. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak. Boleh? Ya, kalau tadi kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari istilahnya perspektifnya dari yang korban ya. Nah, kalau sekarang saya lihat ini yang dari yang suka membuli atau pernah membuli mungkin ya. Ada dari Mumi Ens, izin bertanya, katanya bagaimana cara untuk menekan keinginan membuli orang lain, bully verbal gitu ya. Nah, jika dari dalam diri ada keinginan untuk membuli orang lain secara verbal, apakah itu ada hubungannya dengan kondisi psikis kita? Ya, oke. Ya mungkin satu hal ya. Pertama mungkin apa sih enaknya dengan kita melakukan bully? Ada nggak sih reinforcementnya kalau mungkin bahasa psikologisnya? Ada nggak sih reinforcementnya atau hadiahnya kalau kita melakukan bully? Apa kita merasa lega, apa kita merasa puas, atau kita ngerasa kekuasaan kita keluar gitu, dan apakah cara mendapatkan kekuasaan seperti itu adalah hal yang tepat gitu kan? Mungkin balik lagi ke hal tersebut. Kalau misalnya dirasa itu tidak tepat, ya berarti harus dirubah kan? Dan kemudian mungkin ya bisa yang hal lainnya yang perlu bisa dilakukan adalah melatih empati. Kita berpikir gimana kalau kita dalam posisi dia, enak nggak
dikata-katain, lu bego, lu gila gitu, enak nggak? Coba kalau misalnya kita di posisi dia, apa yang dirasain? Terus apakah orang di sekitarnya akan orang tuanya nerima digituin? Kalau kita jadi orang tuanya, apakah kita nerima anaknya digituin? Ibunya udah lama ngandung dia, ngelahirin dia, susah. Terus dengan enaknya orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu bikinnya, nggak tahu hamilnya, ngata-ngatain seenaknya. Enak nggak? Gitu kan? Adil nggak? Gitu kan? Puas gitu. Apa yang didapat? Gitu kan? Ya, coba kalau kamu jadi posisi itu, apa yang dirasain? Apa hak kamu untuk ngata-ngatain orang itu bodoh, ngata-ngatain orang itu? Apa? Kamu Tuhan, gitu kan? Itu mungkin ya yang perlu dipikirkan. Oke, Mas Raka. Siap, makasih Mbak Citra. Mohon maaf untuk pertanyaannya tidak bisa dibacakan semua karena banyak banget. Mungkin nanti ada sesi kedua, Pak Yusuf. Dicolek nih Pak Yusuf. Ternyata antusiasnya sangat banyak sekali, Mbak. Dan eh, ya, untuk sesi tanya jawab dan juga untuk materi dari Mbak Citra, mungkin kita akhiri saja karena waktunya sudah sore juga. Dan terima kasih untuk Mbak Citra atas materinya, terus juga diskusinya, banyak sekali masukan untuk kami ya mengenai bullying gitu. Bahkan saya juga jadi tersadar apa saja yang nanti harus saya persiapkan gitu ketika nanti saya punya anak, terus juga ke lingkungan saya, ke teman-teman saya gitu yang sekarang mungkin masih ada yang jadi korban bullying. Ya, terima kasih Mbak Citra untuk materinya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya, siap Mbak. Ya, untuk Sobat Sehat, jangan lupa isi link persesi kehadiran ya untuk nanti mendapatkan e-sertifikat. Sudah ada di kolom komentar. Silahkan untuk mengaksesnya. Linknya sudah ada di kolom komentar. Wajib diisi ya untuk kehadirannya. Ya, oke, jangan lupa juga follow sosmed Gandeng Kawan di kalau Instagramnya di @gandengkawan, Twitternya juga @gandengkawan, untuk di TikTok @gandeng.kawan. Ya, jadi jangan lupa ya. Boleh ditampilkan operator. Ya, jangan lupa untuk follow kita dan nanti untuk materi jangan khawatir, kita akan share untuk materi yang tadi di-share sama Mbak Citra ya. Jadi kita juga perlu untuk review lagi, membaca ulang lagi, nanti akan kami share. Ya, sebelumnya kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri kegiatan ini. Sudah siap? Kalau bisa on cam, mangga kita on cam semua. Ya, sudah siap? Oke. Gayanya boleh C ya. Cita Sehat Foundation. Boleh C. Nah, senyum. Tampilkan wajah terbaiknya. Oke. Slide 1. 3, 2, 1. Sudah? Oke. Berikutnya slide 2. 3, 2, 1. Oke. Dengan demikian, dengan kita sudah foto bersama dan juga diskusi di mana tentang bullying, pasti akan bermanfaat untuk sobat sehat semua dan juga kita bisa menjadi agent of change ya untuk kita dan juga untuk lingkungan kita bahwa bullying itu tidak baik, baik itu untuk pembulinya, baik itu untuk korbannya, semua juga tidak ada dampak baik dari bullying. Ya, mungkin saya akhiri bisik kali ini. Sampai jumpa di bisik-bisik berikutnya. Pantengin terus sosial media dari Cita Sehat, dari Gandeng Kawan, karena di situ nanti akan ada info untuk bisik-bisik berikutnya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.